mirip, bikin hidup lebih berarti. Selamat malam. Nah, hari ini kami dengan tim untuk persiapan pamerannya Mansimili seri keempat berkunjung ke rumah seorang maestro sekaligus juga guru yang tidak asing lagi di lingkungan kita karena dia guru kita semua. Nah, gitu. Seperti bapak angkat beliau yang angkat-angkat kita dulu. Kita bertemu dengan Bapak Edi, panggilan dekat beliau bisa juga kita sebut sebagai seorang guru yang mumpuni. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Budi Kudu. Aduh. Sehat selalu. Sehat kan Pak? Ya, sehat selalu. Ini ada sebuah catatan untuk Bambang Heras. Ketika Bapak jadi saksinya, ketika kurang lebih setahun yang lalu kita melakukan perjalanan. Kita tuh bertiga. Nah, dalam perjalanan panjang dari Jogja ke Banyuwangi. Setelah itu dari Banyuwangi start kita melakukan olah kreatif. Nah, olah kreatif dari Banyuwangi mulai di Candi Jabung di Probolinggo. Nah, menurut Bapak proses itu seperti apa sebagai seorang guru melihat prosesnya seorang Bapak Heras? Oke, terima kasih kesempatan ini ya. Jadi saya mendapatkan kehormatan Mas Bambang masih mau menyapa saya. Ya, apalagi saya semangat sekali ketika Mas Bambang mau pameran. Konteksnya dalam kita dialog ini kan untuk siapa? Ya, untuk Bambang Heras ya. Ya, pada awalnya Bambang Heras itu memang saya sudah kenal banget. Ya, dia orangnya familiar, guyonannya juga sangat menarik sekali, sehingga persaudaraan itu yang semula teman ya, dia kan junior banget ya, murid ya kan murid ya, tetapi teman itu, murid itu sekarang menjadi satu persahabatan dan jadi sudah meningkat ya, dari teman dari persahabatan. Artinya apa? Saya betul-betul terus terang mengakui beliau sebagai seorang pelukis ya. Syukur nantinya akan menjadi seorang seniman gitu ya. Seniman kan pengabdiannya kan memang murni untuk karya seni ya, menciptakan karya seni. Nah, dan Bambang Heras itu saya ketika mengintip karya-karya mereka dan tahu prosesnya ketika dia berkarya seni di lapangan, mau tidak mau saya belajar banyak dari Budi Kudu dan Bambang Heras. Karena apa? Apa yang dilalui Budi Kudu dan Bambang Heras, terutama Bambang Heras yang saya tahu itu ketika di Banyuwangi yang lain itu tidur, dia sudah di pantai dan sebagainya. Ini termasuk orang-orang yang bersemangat, tidak bersemangat lagi, orang gila ya. Dia selalu ngomong tentang itu ya. Apalagi setelah kita pulang ada ide, yuk mampir dulu ke candi mana itu? Jabung ya. Jabung yang di Probolinggo itu. Betul. Ya. Wah, dua orang itu memang apa ya? Nah, terus saya terus terang, Bambang Heras kan langsung mencari apa ya, angle-nya, angle lokasi, dan saya betul-betul waktu itu kan saya dekat dengan Budi Kudu dan akhirnya Bambang Heras di mana? Oh, ternyata dia di sana, puter. Begini toh caranya seorang seniman, seorang pelukis ketika dia akan menghadapi objek, ya kan? Ya. Terus saya akhirnya menuju ke sana dan saya menunggui benar bagaimana dia mempunyai proses kreatif. Nah, yang saya catat ada 3 hal ketika saya melihat Bambang Heras berkarya itu di candi mana itu? Candi Jabung. Candi Jabung, saya lihat dengan mata kami sendiri dan saya ada kekaguman, tapi kekaguman saya jaga supaya saya lebih apa ya, lebih berwibawa, bukan berwibawa ya. Yang pertama kali apa, lebih jaga jarak untuk bisa kontrol ya. Kalau saya satu hati pada Bambang, apapun yang dilakukan Bambang pasti bagus. jangan sampai jatuh cinta pada Bambang saya. Nah, saya melihat Bambang itu ada 3 hal ketika dalam proses kreatifnya. Satu, Bambang itu selalu berputar-putar sampai menemukan angle. Itu artinya
Bambang menemukan, mencari bentuk. Dan saya melihat Bambang itu ketika duduk-duduk, jadi dia itu kepekaan Bambang melihat objek itu seperti orang jatuh cinta. Artinya apa? Artinya apa? Antara candi yang dikira hanya diam, di mata, di hati, di perasaan Bambang, dia sudah menjadi ada kontak, ada komunikasi, ya, ada komunikasi. Itu adanya memang kita di depan kelas mengajarkan sketsa itu memang kita harus jatuh cinta dulu pada objek. Nah, saya lihat begini proses kreatifnya Bambang, dan ini juga menjadi pelajaran bagi saya. Ketika dia masuk ke candi itu dia langsung tidak terpesona gini-gini, enggak, dia keliling-keliling mana yang tepat, angle yang sangat artistik bagi di mata Bambang. Nah, artistik itu tidak langsung terjadi wah seperti fotografer yang aneh itu. Dia mencari apa ya, mata hati dari candi itu supaya klop dengan sudut intim. Ya, betul. Nah, ternyata ketemu di sana lah. Jadi garis yang betul-betul dipikir, garis yang betul-betul keluar dari rasa. Nah, Bambang Heras, garis-garis itu sudah dibimbing oleh perasaannya melalui tangannya. Jadi garisnya itu akhirnya menjadi suatu garis yang artistik dan ada muatan simbol. Nah itu yang. Nah gila lagi. Nah temanya apa tadi? Mangsimili. Mangsimili sketsa cinta. Sketsa cinta. Nah ini sketsa cinta di sana itu. Nah kita membahas masalah sketsa dulu. Sketsa cinta ya, adalah sketsa dan cinta. Sketsa bagi Bambang itu bukan prakarya, tapi sketsa itu sudah berdiri sendiri, sudah menjadi karya. Karena setiap sentuhan tangan Bambang itu sudah dibimbing oleh perasaannya. Tapak tangan itu ada di garis itu. Sehingga kalau kita melihat Bambang itu, aneh itu sudah bukan, kalau kita melihat karya candi itu sudah bukan candi secara fisik sebagai yang ditangkap oleh seorang fotografer, tapi candi itu sudah ekspresinya si pribadinya seorang Bambang Heras. Kok ngerti kamu? Mungkin saya bagian dari perjalanan karena kamu saksi ya. Ya saksi. Nah begini Pak Edi, setelah petualangan itu tentu ada istilahnya menguras fisik atau apa, tapi saya melihat saat itu Pak Edi ataupun Bambang Heras tidak, seolah-olah tidak ada kelelahan. Nah, kira-kira apa yang membuat energi menjadi sedemikian tulusnya dalam perjalanan itu untuk melihat seorang Bambang Heras? Nah, terus terang saja, saya itu tidak sekedar melihat Bambang, tapi saya tuh apa ya, nafsu ilmu pada Bambang. Nah, ada kayak sehingga saya pulang, saya melihat Bambang itu ada kekayaan artistik pada saya. Betul. Saya belajar dari Bambang bagaimana Bambang memilih objek, tidak hanya sekedar gini-gini. Dan dia ada ketekunan. Nah, ketekunan inilah yang saya ambil dari Bambang. Karena apa? Istimewanya Bambang itu adalah hitam putih. Betul. Hitam putih itu hanya bisa dicapai, terutama kalau untuk sketsa bukan hitam putih. Tapi sketsanya Bambang yang hitam putih itu bukan sketsa lagi, tapi itu suatu ekspresi emosi. Hitam putihnya Bambang itu bagi saya itu berwarna loh sebenarnya. Ya. Berarti di situ sudah ada cinta. Sudah ada cinta dan itu berwarna. Oh, berwarna. Karena tapi, cinta itu berwarna. Tapi hitam putihnya Bambang itu sudah dikubur oleh hitam putihnya Bambang itu sudah mengubur warna. Dan anehnya saya tuh kadang-kadang kalau melihat Bambang itu, karyanya Bambang itu ada kenakalan saya. Saya cari garis mana yang sangat dipikirkan. Ternyata enggak ada. Oke. Karena apa? Satu apa ya? Ya karena sudah usia itu ya. Saya kenal benar ini garis bentuk yang dipikirkan dengan garis yang muncul dari perasaan. Nah, dari karya. Akhirnya karena garis dan bentuk dan beleweran Mangsi Mili itu bentuk artistik. Bentuk artistik itu bisa dicapai kalau itu secara spontan dan dibimbing oleh perasaan. Enggak bisa. Dan itu penyelewengan, penyimpangan. Bambang itu memang suka, ya maaf ya dalam tafsir, suka menyimpang dan suka membuat pengerusakan. Ada pengerusakan bagi Bambang. Tanpa pengerusakan
karyanya Bambang Hitam Putih itu kalau orang-orangnya ya hanya 3 menit itu ganti lagi. Iya. Itu kira-kira yang saya sampaikan tentang rencana pamerannya Bambang di Sangkring itu. Iya. Kesempatannya sangat bagus dan saya mewakili Bambang, terima kasih diberi Sama-sama. Bambang Beras, teman kamu itu diberi ruang untuk mengekspresikan rasa cinta. Rasa cinta. Jadi sketsa yang semula itu garis dan sebagainya ternyata di tangan Cinta. Bambang sudah menjadi sketsa Bahasa cinta. bahasa cinta. Jadi intinya Bambang itu menciptakan lambang. Lambang tidak bermakna kalau tidak dengan campur tangan perasaan cinta. Itu kira-kira itu. Dan mari kita saksikan pameran Mangsimili dengan fokus di tema sketsa cinta di Sangkring Art Project pada tanggal 20 November tahun 2022. Selamat datang dan saksikan kecintaan Heras kepada cintanya. Terima kasih.